Shalom. Kami segenap Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Pare mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Dan ibadah pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulean. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, sesuai dengan kalender liturgis Majelis Agung, pada saat ini kita berada dalam kalender liturgis bulan Oikumene. Oleh karenanya, sebagai anggota tubuh Kristus, marilah kita mendasarkan persekutuan kita hanya di dalam kasih-Nya, dan kita jadikan Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Kita akan bersama-sama memasuki ibadah dengan kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 19, kita pujikan ayat yang pertama dan ketiga. Para kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita dan kita masuk dalam ibadah di hari ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat-Nya. Amin. Bahagian firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita di awal ibadah ini disiapkan dari Matius pasal 22 ayat 21 yang demikian. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Amin. Bersama kita merespon akan firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 73 bait yang ketiga. Sengsara di
dikasih Tuhan, disilakan duduk. Mari kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita memohon pengampunan. Mari kita bersama berdoa. Diagungkan dan dimuliakanlah nama Tuhan, Tuhan atas langit dan bumi, pemilik segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, penguasa tunggal, penuh dengan kasih karunia atas segala yang diciptakan. Kebaikan Tuhan menyertai hari-hari hidup, perjalanan dan pergumulan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga dan sebagai persekutuan. Kebaikan yang dahsyat namun tak terpahami terus Tuhan lakukan dan lakukan demi kebaikan kami. Terima kasih Bapa, setelah kami melewati malam yang penuh kegelapan bersama dengan penyertaan Tuhan, Tuhan berkenan bagi kami untuk berjumpa dengan hari baru, hari kudus, hari pemberian Tuhan. Tuhan memanggil kami untuk bersekutu, menyatukan hati iman dan kebersamaan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua limpahan anugerah-Mu yang kami peroleh dan rasakan dalam perjalanan di sepanjang minggu yang akan berlalu. Namun kami menyadari Tuhan, di sela-sela kebaikan yang begitu sempurna, kami ada sebagai orang-orang yang tidak sempurna, pribadi-pribadi yang kadang hidup jauh dari yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati kami bersujud di hadapan Tuhan, mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kami, seraya memohon pengasihan yang datang dari Tuhan. Kasihani dan ampuni kami ya Bapa, karena kami telah berdosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Kami merindukan jamahan tangan-Mu yang memulihkan hidup kami, meneguhkan iman dan percaya kami untuk kembali hidup sebagai anak-anak Bapa. Demi kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, tentunya bagi setiap kita yang dengan sungguh hati telah menyesali dan mengakui akan segala dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, maka Dia Tuhan yang setia untuk memberikan pengampunan bagi setiap kita yang tulus datang kepadanya. Bersama-sama kita akan mendengarkan berita pengampunan, dan oleh karena itu saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya,
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Bersama kita merespon akan berita pengampunan ini dengan Kidung Jemaat 174A. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan para saudara yang terkasih. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami membaca dan mendengar firman Tuhan, marilah kita memohon kepada Tuhan untuk tuntunan apa yang kita baca, kehendak Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Kita bersama-sama jemaat-Mu akan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami akan membacanya. Apa yang kami baca hanya seturut kehendak Tuhan saja. Tuhan, kita juga menyerahkan Bapak Pendeta Samuel Hurulian yang akan membeberkan firman Tuhan. Urapilah dengan roh kuasa-Mu apa yang disampaikan pada jemaat-Mu hanya seturut kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang pada pagi hari ini membangun ibadah pagi, semua yang di dalam gereja-Mu ini urapilah dengan roh kuasa-Mu. Mereka mendengarkan, merindukan firman Tuhan, dan mereka ingin untuk kekuatan iman mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Doa permohonan kami pada pagi hari ini kami serahkan di hadapan Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan para saudara sekalian, pada pagi hari ini kita membaca firman Tuhan yang kami ambil dari Injil Matius 22 ayat 15 sampai 22. Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. Yang demikian bunyinya. Tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menyerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami, pendapatmu
apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencoba aku, hai orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Amin. Begitulah sabda Tuhan yang disampaikan bagi kita semua. Tentunya kita yang berbahagia dan diberkati Tuhan adalah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di hidup kita setiap saat. Amin. Merespon akan firman Tuhan, kita bersama pujikan Kidung Jemaat 434 bait yang pertama. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, di pagi yang tenang dan teduh, tentunya seteduh hati kita, setenang jiwa kita untuk bersama merenungkan sabda Tuhan di hari Minggu Kudus ini atas dasar firman yang telah kita bacakan tadi, Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita merenungkan dengan judul "Berikanlah sesuai kepatutan". Kekasih Tuhan, sejak Tuhan Yesus tampil untuk menyampaikan misi dari Bapa, tentunya memberitakan kasih dan pengampunan dari Allah, menyampaikan kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah dengan ungkapan-ungkapan yang penuh dengan hikmat dan penuh kuasa, disertai dengan tanda-tanda mujizat yang semakin meneguhkan pengajarannya. Maka pujian, sanjungan, respek, simpati
yang datang dari warga Yahudi semakin hari semakin bertambah. Di satu sisi, sementara di sisi yang lain, perhatian warga Yahudi kepada para pemuka, pemimpin-pemimpin agama Yahudi mulai berangsur-angsur kurang. Itulah sebabnya salah satu alasan bagi mereka untuk secara diam-diam tidak menyukai kehadiran Tuhan Yesus. Para pemimpin agama Yahudi terus berusaha tak henti-henti untuk bagaimana caranya menjebak dan menjatuhkan Tuhan Yesus dengan berbagai alasan, berbagai kesempatan, dan berbagai tuduhan-tuduhan. Katakan saja, saat ketika para murid memetik gandum di hari Sabat, Tuhan Yesus dituduh bahwa tidak mau melarang para murid supaya mentaati hari Sabat. Dan saat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan di hari Sabat pun, Tuhan Yesus dituduh bersalah. Bapak Ibu bisa melihat di Lukas pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Berbagai tuduhan yang disampaikan atau ditujukan, diarahkan kepada Tuhan Yesus, tentunya dengan maksud supaya nanti Tuhan Yesus terlihat bersalah di hadapan warga Yahudi atau orang-orang Yahudi, sehingga para pemimpin agama Yahudi itu bisa memperoleh pembenaran untuk bertindak menyingkirkan atau menghukum Tuhan Yesus. Namun demikian, Tuhan Yesus selalu mematahkan niat jahat mereka dengan jawaban-jawaban yang bijaksana, membuat mereka selalu terlihat bodoh dan malu di hadapan warga yang menyaksikan. Nah, kekasih Tuhan, dalam bacaan kita di hari ini tampil pula orang Farisi atau kelompok orang Farisi yang bersama-sama dengan kaum Herodian. Bapak Ibu, kaum Herodian ini adalah kelompok orang-orang Yahudi yang memiliki minat di dalam bidang politik. Mereka adalah pendukung keras dari Raja Herodes yang berkuasa saat itu, tentunya berkuasa atas daerah pendudukan orang Israel. Sementara kaum Farisi ini adalah kelompok yang tidak terlalu peduli dengan pemerintah. Mereka kurang mengakui dominasi pemerintah atau Kaisar Romawi atas kehidupan mereka, termasuk pengadaan wajib pajak kepada warga negara Yahudi. Secara diam-diam mereka tidak suka, tapi mereka tidak punya kekuatan untuk menentang. Orang Farisi ini adalah kelompok yang hanya mengutamakan bagaimana caranya mempraktekkan keagamaan ini secara lahiriah, sehingga mereka bisa dilihat sebagai orang yang saleh, orang yang suci di dalam pandangan warga Yahudi. Mereka kadang memakai jubah-jubah yang panjang, berdoa di pinggir-pinggir jalan, atau saat mereka masuk bait Allah, mereka tampil di depan dengan jubahnya, seolah-olah mereka ingin dipandang sebagai orang yang saleh dan orang yang patut mendapat penghormatan. Itulah keadaan. Jadi sebetulnya kalau kita renungkan, kedua golongan, baik golongan Herodian yang lebih cenderung kepada soal-soal politik, kaum Farisi yang lebih cenderung kepada praktek-praktek keagamaan secara lahiriah, ini mereka memiliki kecenderungan pemikiran yang berbeda. Tetapi saat ini mereka bersatu. Kalau dalam bacaan tadi, mereka bergabung jurus, katakanlah seperti itu, sehingga mereka bisa bagaimana caranya menjebak dan menjatuhkan Tuhan Yesus. Setelah mereka berkomunikasi, mereka sepakat, mereka melancarkan jebakan itu dengan cara pertanyaan yang cukup sulit. Ada yang bertanya atau mereka bertanya, katakan kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?
Ini pertanyaan yang tidak mudah. Saya katakan tadi, mengapa? Karena pertanyaan ini dijawab boleh atau tidak, tetap Tuhan Yesus posisinya salah. Bila Tuhan Yesus mengatakan tidak diperbolehkan, maka pasti dia dituduh melawan pemerintah. Dalam tanda kutip ini tindakan makar ini. Dan sangat mungkin kaum Herodian segera saja menangkap Tuhan Yesus karena kedapatan bersalah. Tapi kalau Tuhan Yesus mengatakan diperbolehkan membayar pajak, maka pasti pendapat Tuhan Yesus ini kemudian tidak memperhatikan kepentingan orang Yahudi. Dan pasti berhadapan dengan pimpinan agama seperti orang Farisi. Tuhan Yesus tahu kejahatan yang ada di hati mereka. Sehingga sebelum Tuhan Yesus menjawab, terlebih dulu Tuhan Yesus mencela mereka. Hai orang-orang munafik. Selanjutnya Tuhan Yesus menjawab, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Di sebuah jawaban telak, jawaban yang di luar dugaan mereka. Karena jawaban ini selain tidak sesuai dengan perkiraan mereka atau niat jahat mereka, juga dengan jawaban Tuhan Yesus mau menegaskan tentang bagaimana seharusnya kedua kelompok ini bersikap kepada pemerintah dan bersikap kepada Allah. Mereka diperintah oleh Yesus untuk mengabdi kepada keduanya. Dan karena itu mereka harus bijaksana menentukan kapan waktu mengabdi kepada pemerintah, kapan waktu mengabdi kepada Allah. Kewajiban untuk menghormati pemerintah dalam posisi apa saja, dan kewajiban untuk menghormati Allah dalam hal apa saja. Ini mereka harus bijaksana untuk melakukannya. Mana yang menjadi hak pemerintah, berikan. Mana yang menjadi hak Allah, berikan. Menghormati otoritas pemerintah, dalam hal ini Kaisar, sebagai wakil Allah, bukan berarti mengabaikan penghormatan kepada Allah. Kekasih Tuhan, pergumulan orang Kristen, khusus di negara tercinta kita, dari waktu ke waktu kadang orang Kristen pribadi-pribadi ya, itu tidak memberikan perhatian secara proporsional, secara adil baik kepada pemerintah maupun kepada Allah. Tentunya kepada Allah terkait dengan waktu ibadah, tentang tenaga, tentang persembahan lainnya. Itu kadang kita tidak bisa memberikan sesuai dengan asas kepatutan yang patut bagi pemerintah dan yang patut bagi Allah. Padahal jawabannya sudah sangat tegas, beri kepada Kaisar apa yang wajib kepada Kaisar dan beri kepada Allah apa yang patut bagi Allah. Memberikan yang patut bagi Allah di negeri tercinta kita yang penduduknya penuh dengan kemajemukan bukanlah hal yang mudah. Karena taruhannya atau risikonya sangat besar. Ya, saya memberikan contoh. Saat ketika hari Minggu, hari beribadah bagi orang Kristiani, ada perintah-perintah tertentu dalam tanda kutip di mana orang Kristen harus datang dan melakukan tugas-tugas kenegaraan.
Orang Kristen sesungguhnya punya kekuatan untuk mensiasati. Iya, ibadahnya pagi, siang, dan sore. Kalau tugasnya pagi, kita bisa mengambil waktu ibadah sore. Kalau tugas siang, kita bisa mengambil sore, atau tugas sore kita mengambil waktu pagi. Tapi andai kata perintah itu adalah seluruh waktu dan mengabaikan penghormatan kepada Allah, maka itu yang perlu dipertimbangkan. Berani ataukah tidak kita untuk mengambil sikap? Yang mana kepada pemerintah, yang mana kepada Allah? Kenapa saya mengatakan penuh risiko? Karena jika kita tidak taat, dalam tanda kutip ya, bukan aturan umum, tapi kita tidak taat kepada atasan kita, itu pun tidak semua atasan, dalam tanda kutip, maka kita berpikir soal karir, soal jabatan, soal masa depan itu mungkin saja tersendat-sendat. Kadang kita bersikap, sudahlah, Tuhan kan mengerti posisi kita. Gak apa-apa kok, Tuhan tahu. Namun Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau andai kata kita terus-terusan seperti itu, apakah Tuhan mengerti terus? Bukankah dikatakan berikan kepada kaisar apa yang punya, yang harus kepada kaisar, dan apa kepada pemerintah yang kepada Tuhan, harus kepada Tuhan. Ini pergumulan yang tak habis-habisnya. Tetapi amat bergantung kepada komitmen setiap pribadi Kristiani. Beranikah dia mengabaikan itu demi penghormatan dan waktu penghormatan bagi Allah? Saat ketika Petrus dan Yohanes berada dalam sebuah persidangan mahkamah agama di Yahudi, imam besar melarang mereka untuk tidak boleh memberitakan nama Yesus. Apa jawaban Petrus? Kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Itu di Kisah pasal 5 ayat 29. Ini sudah mentok, artinya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Bukan berarti lalu saya meminta Bapak Ibu, ayo kita pakai ayat ini untuk melawan pemerintah. Tidak. Tetapi sebijaksana mungkin Petrus menjawab seperti itu karena mereka dilarang memberitakan nama Yesus. Kekasih Tuhan, kalau saat untuk Tuhan kemudian kita pakai untuk yang lain, entah pemerintah, entah dimanapun, kita mengutamakan yang lain sementara itu saatnya untuk Tuhan. Karena rasa takut kita, maka sama saja dengan kita mengabaikan rasa hormat kita kepada Tuhan. Padahal semua, entah itu atasan kita, entah itu pemerintah kita, entah itu berkat, entah itu karir, adalah milik Tuhan. Dan karena itu dia mengingatkan, Tuhan Yesus mengingatkan kita agar hentikan rasa ketakutan atas apapun. Karena takut yang tidak beralasan, wah takut ini, sesungguhnya membuat kita terpenjara di dalam rasa ketakutan dan menghalangi kita untuk mendapatkan berkat yang jauh lebih besar yang sesungguhnya Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan mengatur semuanya. Ketakutan kita kepada apa dan siapapun tidak bisa mengubah berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah dengan bijaksana. Berikanlah kepada pemerintah apa yang wajib kita berikan, dan kepada Allah
apa yang wajib dan patut kita berikan kepada Allah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, bersama-sama kita masuk dalam saat teduh. Teduh kita akhiri. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita akan memperbaharui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, selayaknya kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan yang kita persembahkan sudah di belakang. Sebelumnya kita dasari dari 1 Roma ayat 1. Roma 1 ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Amin. Kita iringi NKB 133 ayat 1. Para kekasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Tuhan yang maha baik, yang setia membersamai hidup kami dari saat ke saat. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk menjadikan diri bijaksana dalam menentukan kapan saat kami berikan kepada pemerintah, kepada atasan, kepada keluarga, kepada teman sahabat,
dan kapan waktu kami berikan kepada Allah. Sehingga kebersamaan dengan sesama tidak mengabaikan panggilan kami untuk menghormati Tuhan sebagai sumber segalanya atas hidup kami. Mampukan kami untuk membangun komitmen bahwa apapun selalu kami utamakan Tuhan. Karena dari Tuhanlah kami memperoleh segalanya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan memanggil dan menghimpun kami. Walaupun sebagian kecil dari umat kepunyaan-Mu di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Pari. Terima kasih kami diberkati dengan berbagai hal menyangkut kehidupan hingga saat ini. Kami diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan lewat potensi dan keberadaan kami dalam persekutuan juga di hari ini. Terima kasih Tuhan telah memberkati setiap pribadi dan keluarga-keluarga kami, memberkati kami ketika kami menghadapi berbagai pergumulan dan kesukaran-kesukaran kehidupan. Tuhan memberkati kami ketika kami ada dan menjawab panggilan beriman kami di dalam kehidupan berjemaat sesuai peran-peran yang Tuhan percayakan. Biarlah kemurahan Tuhan menyertai kami, keluarga, anak-anak kami dalam berbagai usia, dalam berbagai perjuangan, pendidikan, pekerjaan, maupun teman hidup. Tuhan senantiasa membersamai sampai kepada anak-anak Tuhan yang berjuang terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan hidup, para kekasih-kekasih Tuhan yang sudah adiuswo. Biarlah Tuhan memberkati semua kami dengan roh sukacita, roh ketenangan, dan roh keteguhan untuk tetap setia dan memuliakan Dikau. Tuhan Yesus tahu dinamika kehidupan berjemaat kami. Tuhan Yesus tahu setiap pribadi kami dalam menjawab panggilan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan lengkapi bila kami memiliki kelemahan, dan Tuhan terus meneguhkan semangat ketika kami mencoba untuk memberikan yang terbaik bagi pelayanan Tuhan di jemaat kami. Secara khusus di saat ini selaku tubuh Kristus, jemaat Tuhan, secara kemanusiaan kami merasakan kesedihan karena Tuhan berkenan memanggil kembali kekasih Tuhan, Ibu Singgih. Namun secara iman kami bersujud dan meyakini bahwa saatnya Tuhan memanggil untuk pergi menikmati sukacita surgawi dan kehidupan kekal sebagaimana yang Dikau janjikan. Tolong kami dan khusus keluarga yang ditinggalkan, biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus, kekuatan dan penghiburan Sang Roh Kudus senantiasa mendiami melimpahi kehidupan keluarga yang ditinggalkan, supaya mereka tetap memuliakan Tuhan dengan apapun keputusan termasuk yang mereka alami di hari ini.
Kami berdoa dan menyerahkan segala proses pelayanan perawatan terhadap jenazah almarhumah. Biarlah setiap yang Tuhan panggil untuk berperan di dalam pelayanan dapatlah dipenuhi dengan sukacita adanya. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi gereja-Mu secara universal. Di tengah-tengah dunia, di lingkup Indonesia, di lingkup Gereja Kristen Jawi Wetan, Tuhan tolong kami semua pelayan dan hamba Tuhan dalam bidang-bidang pelayanan, dalam peran-peran, baik yang menggembalakan domba-domba Tuhan di lingkup jemaat, panggilan untuk berpelayanan di lingkup lembaga-lembaga gereja, ataupun para hamba-hamba Tuhan yang ada di berbagai pedalaman-pedalaman untuk memberitakan kasih dan kebenaran Tuhan. Tuhan berkenan menolong dan melengkapi kami semua dengan hikmat dan roh, kekuatan dan kesabaran, dan apapun yang Tuhan pandang perlu, biarlah itu menjadi bahagian kami semua, sehingga kami mampu memberikan yang terbaik dalam menjawab panggilan atas setiap kami. Kami berdoa, Tuhan Yesus tolong pemerintah kami, negara sebesar Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak, bukanlah hal yang gampang untuk mengelola dan menata keberadaannya. Bukanlah gampang untuk membawa bersama menuju kepada masa depan yang lebih baik. Apalagi akhir-akhir ini kami tengah disibukkan dengan pandemi COVID-19 yang cukup menjadikan keprihatinan bersama sebagai anak-anak bangsa. Tuhan tolong pemerintah kami dengan kekuatan, dengan pengertian, dengan hikmat, dengan roh kesabaran, dengan apapun yang Tuhan pandang baik. Lengkapi pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling terkecil, RT RW. Biarlah Tuhan lengkapi dengan peran-peran, dengan keberanian, dengan kejujuran, dengan ketulusan, dengan kesungguhan, sehingga biarlah peran bersama sebagai pemerintah Indonesia ini biarlah dapat membawa bangsa kami keluar dari kemelut yang sedang kami alami, sehingga kami boleh menyongsong masa-masa yang akan datang dengan penuh damai sejahtera karena disediakan Tuhan. Tuhan tolong kami sebagai anak-anak bangsa yang tentunya majemuk di dalam berbagai hal, suku, budaya, agama, dan sebagainya yang kadang-kadang dalam hal-hal tertentu kami belum sepakat dalam pemahaman. Namun kami percaya Tuhan menolong kami supaya kami menghayati akan kedirian kami sebagai anak-anak bangsa yang patut dan terpanggil untuk ikut membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan hidup bersama untuk masa-masa yang akan datang. Teristimewa kami dipanggil untuk menopang pemerintah di dalam mengentaskan pandemi yang sedang kami rasakan. Tidak hanya pandemi tapi dampaknya dalam berbagai aspek kehidupan. Biarlah kami dapat melakukan peran-peran kami dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, sehingga pada saat yang Tuhan tentukan, biarlah kami bangsa ini boleh melangkah memasuki masa depan yang jauh lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Berkenan Tuhan menerimanya bagi karya kasih Tuhan di dalam jemaat, bahkan bagi dunia. Semua kami boleh menyatakan peran kami dalam penyembahan di hari ini.
Kami menyerahkan sepenuhnya apa yang menjadi peran-peran yang sudah kami wujudkan. Biarlah semua itu berkenan di hati Tuhan sebagai wujud syukur kami bahwa kami menerima yang terbaik dari Tuhan, dan kami pun persembahkan lewat talenta-talenta kami juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sesaat lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai kami dan membersamai kami adanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang setia mengajar kami berdoa, Bapa kami bersama-sama. Para kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama berdiri. Percayalah bahwa kita tidak akan pernah kehilangan berkat yang telah ditentukan oleh Tuhan. Walaupun ada yang mencoba menghalangi dan menghentikan dengan cara dan kekuatan apapun. Asalkan jangan pernah mengabaikan apa yang patut dan harus kita lakukan bagi Allah. Bersama di akhir ibadah ini kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 402, bait yang pertama dan ketiga. Selalu
arahkan hati hidup jemaat kepada Tuhan dan bersama kita mohon berkat. Allah memenuhi jemaat dengan segala kemurahan. Tuhan Yesus melimpahi jemaat dengan kasih, ketenangan, dan ketentraman. Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan iman jemaat kekal selamanya. Amin.